Al-Mu'allif memasukkan surat-surat pendek ini dalam pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Kenapa? Sebagaimana telah sampaikan, yang pertama, karena surat-surat pendek dalam Al-Quran itu dari juz amma banyak membahas masalah akidah, masalah keyakinan, masalah tauhid. Kemudian yang kedua, surat-surat pendek dari juz amma merupakan surat-surat yang sering kita gunakan dalam ibadah sehari-hari kita. Maka ketika kita memahami arti maknanya, kita memahami tafsirnya, lalu kita gunakan dalam sholat kita sehari-hari, kita paham apa yang kita baca, maka itu berpengaruh pada keibadah kita dan berpengaruh pada keimanan kita. Yang ketiga, karena surat-surat pendek di juz amma itu memiliki kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan sebagaimana telah kita bahas dan kita bahas insya Allah. Sekarang kita masuk pada surat Al-Falaq. Sebelum kita masuk pada penjelasan atau tafsir surat ini, perlu kita mengkaji beberapa hal penting berkaitan dengan surat Al-Falaq. Surat nomor 2 terakhir dari Al-Quran. Yang pertama adalah penamaan surat Al-Falaq. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Falaq karena awal surat Allah menyebutkan qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Muhammad, aku meminta perlindungan, aku berlindung dengan Tuhannya waktu subuh. Artinya berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kesimpulan dari surat Al-Falaq. Kesimpulan besar dari surat Al-Falaq ini adalah al-isti'adzah minal makhluqat, yaitu memohon perlindungan dari makhluk-makhluk yang mengandung kejahatan. Yang nanti akan kita bahas. Poin yang ketiga, kaitan surat Al-Falaq dengan surat sebelumnya, itu surat apa? An-Nas, adalah surat An-Nas, Al-Ikhlas. An-Nasnya belum. Surat Al-Ikhlas. Kaitan antara surat Al-Falaq dengan surat Al-Ikhlas. Kalau dalam surat Al-Ikhlas adalah mengandung penjelasan tentang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala yang tidak patut bagi Allah, pada zatnya, pada nama dan sifatnya, tentang uluhiyah, mengesahkan Allah, mensucikan Allah dari segala sekutu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sedangkan pada surat Al-Falaq ini dan surat setelahnya, itu surat An-Nas yang dikenal dengan Al-Mu'awwidhatan, dan surat yang mengandung permohonan perlindungan, maka pada surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu mengandung meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan yang ada di alam semesta ini, minta perlindungan dari keburukan para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka satunya mensucikan Allah, yang satunya memohon kepada Allah perlindungan dari
kejahatan para makhluknya yang mereka menghalangi dari tauhid. Dari kalau surat Al-Ikhlas itu berkaitan dengan tauhid kepada Allah, tentang mensucikan Allah dari segala sekutu dan segala yang tidak patut bagi Allah. Kalau dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu meminta perlindungan dari segala keburukan yang ada di alam semesta ini, dari kalangan makhluk-makhluk seperti orang-orang musyrikin, dari setan jin, setan manusia yang menghalangi manusia dari mentauhidkan Allah. Poin yang keempat, apa keutamaan surat Al-Falaq ini? Begitu pula surat An-Nas, gandengkan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tara ayatin unzilat hadhil lailatu thumma lam yura mithluhunna qattu." Tahukah engkau ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini dan tidak diketahui surat yang sepertinya sama sekali, artinya tidak ada yang menyamainya dalam masalah al-isti'adzah, dalam masalah permohonan perlindungan. Maka Rasul menjelaskan, qul a'udzu birabbil falaq, yaitu surat Al-Falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas, yang sama-sama mengandung perintah untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, berarti yang pertama adalah tidak ada surat yang mengandung makna minta perlindungan lebih agung daripada dua surat tadi. Keutamaan yang kedua, bahwasanya dua surat tadi, Al-Falaq dan surat An-Nas, adalah surat yang digunakan sebagai sarana untuk usaha penyembuhan dari penyakit. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, apabila mengeluhkan pada dirinya suatu sakit, maka beliau membaca Al-Mu'awwidzat, yaitu surat-surat yang mengandung permohonan perlindungan, dan beliau meniupkan dan mengusapnya dengan tangannya pada anggota yang lu rasakan sakit. Di samping itu, apabila ada seorang dari keluarganya yang dia mengalami sakit, juga dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditiupkan padanya. Dan semacam ini mudah dicontoh, tidak butuh orang khusus. Siapa yang bisa membaca Al-Quran atau hafal surat ini bisa mengamalkan hal tersebut, dan ini adalah sebab. Adapun berkaitan dengan kesembuhan, maka itu kembali kepada pencipta sebab dan mensyariatkan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu banyak, ada yang syar'i, ada yang qadari. Syar'i itu dengan adanya dalil, qadari itu dengan sebab yang tampak secara medis. Sama juga seperti penanganan wabah yang menimpa manusia. Maka yang pertama adalah seorang muslim harus berusaha dengan mewujudkan sebab syar'i
dengan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum la yastaghfirun." Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar, tobat kepada Allah. Ini sebab syar'i. Manusia perhatikan kembali kepada Allah, firru ilallah, larilah kepada Allah. Lari dari kekufuran menuju keimanan, dari hal tidak ada tuntunannya kepada tuntunan, dari maksiat kepada ketaatan. Sebab syar'i. Dengan doa sebab syar'i. Yang kedua sebab qadari. Secara medis, arahan daripada medis. Itu namanya sebab qadari. Dan Islam ketika kita belajar akidah pasti dengan dua ini. Yang pertama ada sebab syar'i yang ada dalilnya langsung. Yang kedua sistem pengobatan sebab yang tidak ada dalil secara langsung tapi qadari bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini adalah bahannya dari ini, mengandung ini untuk obat ini, ilmiah ditetapkan oleh Islam. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga dari surat ini adalah yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak tidur, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kedua tangannya, kemudian meniupnya dan membaca, itu surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Kemudian diusapkan dari kepala, muka, dan yang mungkin dari anggota tubuh. Enggak usah seperti mandi rata, enggak, yang mudah. Wa ma aqbala min jasadi, yaitu yang jasad yang mungkin, terutama arah bagian depan. Jadi dari kepala, muka, kemudian anggota tubuh. Berapa kali? 3 kali. Setelah diusap, ditiupkan lagi, dibaca, kemudian diusap. Setelah itu dibaca lagi 3 surat tadi, kemudian diusapkan ke tubuh, kemudian ya selesai. Ini di samping mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah sarana melindungi diri dari gangguan kejahatan para makhluk yang berbuat jahat. Poin yang kelima, apa sebab turunnya surat Al-Falaq ini? Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu dari sisi turunnya terbagi menjadi 2. Ada sababiyun, ada yang turun dengan adanya sebab. Yang kedua, turun tanpa adanya sebab, tapi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agama dan syariatnya melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebab turunnya surat Al-Falaq ini adalah kisah tersihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin buktikan bahwasanya Rasul itu dengan kemuliaannya luar biasa tetap manusia. Qul innama ana basyarum mitslukum. Katalah Muhammad, aku adalah manusia seperti kalian. Bedanya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Maka ada seorang Yahudi bernama Labid bin A'sam. Ini yang mesihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana melewati seorang yang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang anak muda dari Yahudi. Dia ini yang membantu Labid bin A'sam ini untuk menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengambil
yaitu sisir, ya, gigi sisir atau sisir yang dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada benangnya ditaruh di sungai, dan dengan adanya 11 ikatan yang ditanam dengan apa? Dengan jarum. Maka Nabi kemudian mengalami sakit. Maka Allah turunkan kepada beliau surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Fa anzalallahu alaihi al-mu'awwidatan. Apa yang Rasul lakukan? Maka Rasul setiap kali membaca surat ini, inhalat quddatun, maka lepas satu ikatan, sehingga menjadi ringan. Dibaca lagi lepas, dibaca lagi lepas, sehingga lepaslah seluruh ikatan yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh tukang sihir tadi. Memang sihir itu adalah perbuatan orang-orang Yahud. Dan Jibril juga meruqyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik min syarri hasidin wa ainin wallahu yashfik. Jadi Jibril meruqyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan minta perlindungan kepada Allah dari segala sesuatu yang mengganggu, dari kejahatan orang yang hasad dan orang yang memiliki pandangan jahat karena hasad. Wallahu yashfik, Allah yang menyembuhkanmu. Maka kembalinya pertama kali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim hendaknya senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat bergantung kepada Allah, yang berikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada ujian, pertama kali adalah juga mengembalikan urusan kepada Allah agar ringan dalam hatinya, akan tapi dengan menjalani apa yang dibolehkan oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan musibah atau bencana menimpa seorang hamba. Tapi sekarang kita masuk pada surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Surat ini surat Makkiyah. Allah turunkan sebelum hijrah ke Madinah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, umumkan Muhammad, sampaikan Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan nama Allah yang mengatur waktu subuh, yang menciptakan dan mengatur waktu subuh. Sama-sama pada surat ini dengan surat Al-Ikhlas adalah Qul. Tapi bedanya, kalau pada surat Al-Ikhlas Qul wallahu ahad adalah Allah merintahkan Rasulnya untuk mengucapkan yang bentuknya adalah untuk menyampaikan. Kalau Allah itu Esa, Qul huwallahu ahad. Tapi kalau pada surat Al-Falaq ini Allah merintahkan Rasulnya untuk mengatakan kepada manusia, perintahnya adalah minta perlindungan. Yang pertama adalah muballighan, Rasulullah menyampaikan Allah itu Esa. Maka pada surat Al-Falaq ini Allah perintahkan Rasulnya untuk mengatakan yang bentuknya adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Falaq, Rabbil Falaq memiliki dua penafsiran. Yang pertama la falikul habbi wan nawa. Allah lah yang membelah dan menumbuhkan
biji-bijian. Yang kedua adalah falikul isbah. Allah lah yang menciptakan dan mengatur waktu subuh. Dua penafsiran semacam ini adalah kedua-duanya bisa dibenarkan. Makanya ada namanya tafsirun bil misal. Seperti dalam beberapa contoh penafsiran disebutkan suatu penafsiran tapi tidak berarti menutup penafsiran yang lainnya. Seperti wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qada artinya amara, memerintahkan. Berarti wa qada rabbuka, Rabbmu Allah memerintahkan agar tidak ibadah kecuali kepada Allah. Wa qada artinya wassa, Allah mewasiatkan. Berarti wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, berarti Allah mewasiatkan agar tidak menyembah kecualinya kepada Allah. Maka di sini mengandung pelajaran kepada kita bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tugasnya menyampaikan kalam Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Pelajaran yang kedua bahwasanya al-isti'adzah itu termasuk ibadah. Al-isti'adzah termasuk ibadah. Karena al-isti'adzah itu ibadah, maka seorang muslim diperintahkan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang-orang musyrikin apabila masuk ke suatu tempat yang sunyi, maka mereka minta perlindungan kepada pembesar makhluk jin yang ada di situ. Maka Rasulullah kemudian melarang, karena itu mengandung permohonan perlindungan dari selain Allah. Maka Rasulullah mengajarkan apabila singgah suatu tempat untuk berdoa, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku minta perlindungan dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna dari kejahatan apa yang Allah ciptakan, dari makhluk-makhluk yang mengandung kejelekan. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Minta perlindungan dari apa? Yaitu minta perlindungan dari segala yang Allah ciptakan. Ini umum, tapi maksudnya adalah khusus. Amun yuradu bil khas. Min syarri ma khalaq. Minta perlindungan dari apa yang Allah ciptakan. Mencakup minta perlindungan dari manusia, minta perlindungan dari jin, minta perlindungan dari hewan-hewan. Apakah maksudnya minta perlindungan dari semua makhluk tersebut? Maksudnya adalah makhluk-makhluk yang mengandung keburukan. Bukan semua makhluk lainnya, namanya umum, maksudnya adalah khusus. Yaitu minta perlindungan kepada Allah yang menciptakan makhluk-makhluknya dari keburukan yang ada di dalamnya. Ini umum, menunjukkan bagaimana jami'nya, begitu mencakup penjelasan Al-Quran ini. Begitu pula penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Ya min syarri ma khalaq. Dari apa yang diciptakan, dari makhluk-makhluknya yang mengandung keburukan.
Setelah itu Allah menyebutkan beberapa bentuk keburukan yang ada pada makhluknya. Ayat berikutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Minta perlindungan dari keburukan malam apabila telah gelap. Apabila telah gelap. Ini lebih khusus. Kalau sebelumnya kan umum, min syarri ma khalaq. Ini lebih khusus, dikhususkan oleh Allah. Minta perlindungan dari malam apabila telah gelap. Kenapa minta perlindungan dari malam apabila telah gelap? Karena ketika datang malam itu dan malam itu sudah gelap meliputi manusia, maka roh-roh jahat itu berkeliaran. Maka umumnya orang-orang yang melakukan kejahatan siang apa malam? Malam. Orang berbuat sihir, melakukan sihirnya kapan? Malam. Begitu pula hewan-hewan buas banyak keluar pada waktu malam. Makanya Allah perintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari keburukan malam apabila telah gelap. Dan Islam mengajarkan sarana untuk menutup keburukan yang terjadi pada waktu malam. Makanya ketika datang waktu maghrib, pintu disuruh apa? Suruh nutup. Itu sarana untuk menghindari keburukan. Kemudian ketika malam bencana-bencana disuruh apa? Nutup, gitu kan? Begitu pula ketika mau datang malam diajarkan untuk zikir sore hari. Amsayna wa amsamulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah syarikalah, dan seterusnya. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri hadhil wa syarri ma ba'daha. Ya Allah, minta kebaikan malam ini dan kebaikan setelahnya. Minta perlindungan dari keburukan malam ini dan keburukan setelahnya. Itu sarana untuk apa? Terhindar dari keburukan di malam hari. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan minta perlindungan dari keburukan para wanita yang meniupkan pada buhul-buhul untuk melakukan perbuatan apa? Sihir. Berarti artinya minta perlindungan dari keburukan wanita-wanita tukang sihir. Disebutkan para wanita bukan berarti menafikan minta perlindungan dari laki-laki yang melakukan sihir. Disebutkan para wanita karena banyak yang melakukan adalah para wanita. Ai min syarri sawahir allati yasta'inna ala sihrinna bin nafsi fil uqad allati yaqiduhunna ala sihr. Yaitu minta perlindungan dari kejahatan wanita-wanita yang meniupkan pada buhul-buhul untuk melakukan perbuatan sihir. Ini menunjukkan apa? Haramnya perbuatan sihir. Haramnya perbuatan sihir. Makanya dahulu pada zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tukang sihir itu hukumnya dibunuh. Kenapa? Karena kerjaan mereka itu memudaratkan manusia, bahkan di antara mereka ada yang membunuh. Makanya pada zaman jahiliyah dahulu itu ada dukun, ada tukang sihir. Kalau dukun di kalangan bangsa jahiliyah dahulu itu masih disenangi sama orang-orang jahiliyah. Kenapa? Karena dukun itu dianggapnya bantu orang.
Orang sakit ditambani. Ya. Barang hilang digolekni. Sehingga di kalangan jahiliyah dunia perdukunan atau dukun itu masih disenangi sama orang-orang jahiliyah. Tapi kalau sahir, tukang sihir, walaupun masa jahiliyah pun tukang sihir itu dibenci. Karena sahir yaktul, karena tukang sihir itu membunuh. Makanya tidak disenangi oleh mereka. Tapi ketika datang Islam, maka kedua-duanya dilarang oleh Islam. Karena dua-duanya merusak akidah dan dua-duanya adalah merusak dan mengganggu kehidupan manusia. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan minta perlindungan dari keburukan orang yang hasad apabila berbuat hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini menunjukkan haramnya perbuatan hasad. Dosa pertama kali yang dilakukan oleh seorang makhluk kepada Allah adalah perbuatan hasad. Hasadnya siapa? Hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kata iblis, engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan engkau ciptakan dari api. Dia sombong merasa lebih baik api daripada tanah. Pada realitanya api kalau kena rumah jadinya apa? Terbakar. Tanah kalau dikasih tanaman apa? Jadi tumbuh. Dia tidak taat kepada Allah karena apa? Hasad kepada siapa? Adam alaihissalam. Awwalu maksiatin usiyallahu biha. Maksiat pertama kali yang dilakukan seorang hamba kepada Allah itu hasad. Begitu pula yang terjadi antara ibnai Adam, dua anak Adam. Al-Quran hanya menyebutkan dengan ibnai Adam, dua anak Adam, tidak dengan nama Qabil dan Habil, karena penamaan itu tidak ada hadis yang sahih. Maka lebih selamat adalah ibnai Adam. Makanya satunya apa? Hasad kepada satunya. Akhirnya apa? Dibunuhlah saudaranya. Begitu pula seterusnya. Oleh karena itu hasad ini perbuatan yang sangat bahaya. Dosa sangat bahaya. Bisa meruntuhkan kebaikan. Bisa membuat kerusakan. Dan seorang hamba ketika muncul pada dirinya suatu bisikan untuk hasad, harus dirim. Ingin hasad pada orang, jadinya ingin benci, harus dibalik supaya didoakan kebaikan orang itu biar hilang. La yakhlu jasadin min hasadin. Kata para ulama, jasad itu tidak pernah kosong dari hasad. Hanya saja bedanya seorang yang mulia kalau muncul rasa hasad pada dirinya, yukhfi, dia sembunyikan, dia tutup, dia hilangkan. Berjuang dia untuk menghilangkan. Benci supaya didoakan kebaikan. Wa amal lain yubdi. Ada orang yang licik, orang yang hina, ketika muncul hasad pada dirinya, ditampakkan sama dia dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Maka harus dihilangkan hasad itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Orang yang hasad adalah alladzi yuhibbu zawala ni'mati anil mahsud. Orang hasad dinamakan orang yang hasad adalah orang yang senang kalau nikmat orang yang dihasad itu hilang. Itu orang yang hasad. Tapi dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu pula Ibnu Qayyim,
Yang dinamakan hasad itu tidak hanya ketika muncul keinginan nikmat orang yang hasad itu hilang. Bahkan ketika seorang tidak ingin orang itu dapat nikmat, itu sebenarnya sudah hasad. Tidak ada keinginan nikmatnya hilang. Berarti hasad itu ada derajat-derajatnya. Hanya sekedar kita tidak senang kalau nikmat itu sampai kepada orang tertentu, itu sudah hasad. Tapi kalau sampai tingkatan ada keinginan supaya nikmat orang itu hilang darinya, ini adalah tingkatan lebih tinggi daripada yang pertama. Ada istilah hasad, ada istilah ghibthah. Kalau ghibthah itu boleh. Ghibthah itu kita melihat orang yang punya kemuliaan, kita ingin seperti dia, tapi tidak ingin nikmat beliau hilang. Itu ghibthah, dibolehkan. Orang itu semangat dalam kebaikan, kita iri, ingin niru. Itu namanya ghibthah, boleh. Cuman kalau ingin kemudian supaya nikmatnya hilang, maka namanya apa? Hasad. Ini haramkan dalam Islam. Oleh karena itu, seorang harus berusaha untuk menghilangkan hasad. Apabila muncul dengan segala usaha, harus dihilangkan. Di samping berusaha, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menghilangkan hasad, satu diantaranya minta perlindungan, satu. Yang kedua adalah dengan menekan jiwa kita ketika ingin benci, kita balik, kita doakan kebaikan, ya. Karena orang yang hasad sebenarnya itu kurang imannya kepada takdir. Orang dapat nikmat banyak, dia iri, dia tidak ingat kalau yang berikan siapa nikmat, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil beberapa faedah dari surat ini. Faedah yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Ini akidah Ahlussunnah. Sebagaimana kita muliakan Allah dan kita agungkan, maka kita harus memuliakan dan mengagungkan Al-Quranul Karim. Berbeda dengan akidahnya Mu'tazilah, ketika mengatakan Al-Quran itu makhluk, sama dengan mengatakan yang namanya makhluk itu pasti ada kekurangan. Tapi kita umat Islam tidak. Al-Quran kalamullah, maka tidak ada kekurangan sama sekali. Faedah yang kedua, bahwasanya al-isti'adzah, minta perlindungan, adalah ibadah. Maka dalam perkara yang tidak mampu kecuali Allah, tidak boleh meminta perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Seperti diangkatnya musibah, disembunyikannya penyakit, diselamatkan dari kejahatan makhluk-makhluk halus. Faedah yang ketiga, haramnya perbuatan sihir dan pelakunya. Haramnya perbuatan sihir dan pelakunya. Sihir apabila ada dalam suatu daerah, maka rusaklah daerah itu. Maka ini pentingnya belajar akidah, supaya tidak ada perbuatan-perbuatan semacam itu di suatu masyarakat. Yang keberapa? Yang keempat, haramnya perbuatan hasad. Haramnya perbuatan hasad. Karena hasad ini akan meruntuhkan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan akan meruntuhkan amal orang itu sendiri.
Yang berikutnya berapa? Yang kelima, sihir itu ada. Sihir itu ada. Dan dia bisa menjadi sebab keburukan. Akan tapi tidak akan dapat memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah. Wa ma hum bidzarrina illa biiznillah. Mereka tukang sihir tidak bisa memberikan mudarat kecuali apabila Allah mengizinkan. Baik, ini dapat kita bahas. Mudah-mudahan yang kita bahas bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita yang bermanfaat dan berikan kepada kita taufik untuk beramal saleh. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.